Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Nadia Putri dari Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dengan segitiga kebijakan. Berikut adalah pembahasan pada kali ini, yaitu latar belakang dan analisis segitiga kebijakan yang terdiri dari beberapa bagian, yakni aktor, konten, konteks, dan proses. COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 dan dinyatakan masuk di Indonesia pada awal Maret 2020 dengan ditemukannya 2 pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Penyebaran dan penularan COVID-19 yang begitu cepat dan menyebabkan banyak kematian membuat pemerintah menetapkan pandemi COVID-19 sebagai bencana non-alam. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini memberikan tantangan yang cukup besar dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Indonesia. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini ternyata memberikan dampak yang cukup luas dan terlihat nyata dalam berbagai sektor, seperti sektor ekonomi, sosial, pendidikan, di mana hal tersebut membuat pemerintah melakukan intervensi dengan masyarakat harus menerapkan protokol kesehatan demi mencegah penularan COVID-19 secara cepat. Dan juga pemerintah mengharuskan masyarakat untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam pengendalian vaksinasi COVID-19, yang pertama dapat dianalisis dari aktor, di mana aktor merupakan sekumpulan orang-orang dalam organisasi atau kumpulan orang-orang dalam organisasi yang punya pengaruh dalam kebijakan tersebut. Aktor dalam kebijakan kali ini terdiri dari pemerintah, di mana pemerintah memiliki peran dalam otoritas menentukan dan menetapkan suatu kebijakan. Dan juga tenaga kesehatan, yakni berperan dalam mewadahi bentuk kebijakan vaksinasi untuk dapat diimplementasikan kepada masyarakat. Kemudian kelompok yang berkepentingan, di mana kebijakan ini memiliki pengaruh dalam segala aspek kehidupan yang akan berdampak pada setiap kepentingan seperti bisnis, pekerjaan, perusahaan, di seluruh sektor akan memberikan tanggapan sesuai dengan kepentingan masing-masing. Kemudian akademisi, di mana akademisi ini kebijakan dibuat harus secara ilmiah dan dapat diterima serta memberikan dampak yang nyata sebagai alternatif pemecah masalah. Pakar akademisi berperan dalam memberikan usulan pada pemerintah terkait kebijakan yang dibuat secara ilmiah. Kemudian yang terakhir yakni masyarakat, di mana masyarakat ini sebagai target dalam implementasi dari kebijakan. Peran masyarakat dapat diwakilkan oleh tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, dan masyarakat lain. Selanjutnya yaitu konten. Konten merupakan isi atau kandungan dari suatu kebijakan. Analisis kebijakan kali ini mengarah pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Di mana di awal terdapat instruksi Presiden untuk program vaksinasi COVID-19, yakni vaksin COVID-19 diberikan secara gratis kepada masyarakat tanpa bayaran sedikit pun. Kemudian seluruh jajaran kabinet, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar dapat memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021. Memprioritaskan dan merealokasikan anggaran lain terkait ketersediaan dan vaksinasi secara gratis. Kemudian, Presiden akan menjadi yang pertama mendapat vaksinasi COVID-19 di mana hal tersebut untuk membuat masyarakat menjadi percaya dan yakin untuk diberikan vaksinasi COVID-19. Dan yang terakhir, masyarakat tetap harus menjalankan disiplin 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Adapun perubahan yang terjadi yakni pada pasal 6,
yaitu tentang pelaksanaan vaksinasi COVID-19 disusun berdasarkan jumlah sasaran baik vaksinasi program maupun vaksinasi gotong royong. Dan badan hukum atau badan usaha harus melaporkan karyawan atau karyawati, keluarga, dan individu lain terkait dalam keluarga yang akan dilakukan vaksinasi gotong royong kepada Menteri melalui PT Bio Farma atau Persero. Laporan tersebut berisi jumlah, nama, alamat, dan NIK. Kemudian pada pasal 7A terkait dengan jenis vaksinasi COVID-19 yang digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi gotong royong dapat sama dengan jenis vaksinasi COVID-19 yang digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi program. Dan pelaksanaan vaksinasi program diperoleh dari hibah, sumbangan, atau pemberian baik dari masyarakat maupun negara lain dan harus diberikan tanda khusus yang terlihat. Vaksinasi COVID-19 ini dilarang untuk diperjualbelikan. Kemudian pada pasal 10A, yakni WNA dapat mengikuti pelaksanaan vaksinasi program dengan kriteria berumur di atas 60 tahun, tenaga pendidik dan kependidikan, sedangkan vaksinasi gotong royong meliputi karyawan yang bekerja di badan hukum atau usaha. WNA apabila ingin melakukan vaksinasi itu perlu melampirkan beberapa berkas registrasi sesuai dengan yang tertera. Kemudian pada pasal 10B terkait dengan vaksinasi program untuk WNA diperoleh dari hibah, sumbangan, atau pemberian baik dari masyarakat maupun negara lain. Dan yang terakhir pada pasal 36 terkait dengan kasus pasca vaksinasi COVID-19 yang memerlukan pengobatan dan perawatan, dilakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan indikasi medis dan protokol pengobatan. Dalam pelayanan kesehatan perlu indikasi medis untuk peserta JKN, biaya akan ditanggung oleh JKN, dan untuk non-JKN akan ditanggung dana lain dari APBN. JKN akan bekerja sama dengan BPJS dan pelayanan yang diberikan yakni kelas 3. Untuk non-JKN itu disesuaikan dengan keinginan peserta. Berikutnya yakni konteks, di mana konteks merupakan faktor-faktor yang sistematik yang mempengaruhi kebijakan baik secara langsung atau tidak langsung. Yang pertama yakni budaya, di mana budaya memiliki pengaruh pada perilaku masyarakat terhadap cara pandang suatu hal. Budaya masyarakat setempat masih banyak yang lebih mendengar tokoh masyarakat ketika ingin mengikuti suatu arahan, sehingga perlunya kolaborasi dengan tokoh masyarakat setempat. Kemudian yakni yang kedua politik, di mana pelaksanaan vaksinasi COVID-19 akan berhasil dalam implementasi apabila sudah dibuat kebijakan untuk dilakukan intervensi. Kemudian ekonomi, di mana program vaksinasi memerlukan anggaran yang cukup besar, tetapi anggaran kesehatan sangat amat terbatas sehingga perlu dukungan dari berbagai pihak. Misalnya pihak swasta atau hibah dari masyarakat. Kemudian masyarakat pun karena tidak ingin mengeluarkan biaya untuk mendapatkan vaksinasi, sehingga perlu dukungan ekonomi dari berbagai aspek. Kemudian yang terakhir yakni sosial, di mana stigma masyarakat akan mengikuti arahan apabila sudah dirasa butuh dan melihat kondisi sosial sekitar serta pengaruh baik yang didapatkan. Dan yang terakhir yakni proses, di mana dalam proses pembuatan suatu kebijakan tentu terdapat beberapa hal mengapa kebijakan tersebut diputuskan. Dalam kebijakan kali ini, proses yang dilalui yakni beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan teknis pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Yang hal tersebut disesuaikan pada perubahan kebijakan dengan mempertimbangkan beberapa hukum seperti Undang-Undang Pasal 17 Ayat 3, Undang-Undang Pasal 4 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020,
Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2021. Hal tersebutlah yang melatar belakangi dan juga sebagai proses dari adanya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021. Sekian penjelasan terkait analisis kebijakan menggunakan segitiga kebijakan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.